Om Swastiastu, para pemirsa obrolan Bare Banjar di seluruh Nusantara yang pada saat ini kembali akan menayangkan suatu topik bahasan mengenai danau di Bali untuk kehidupan skala dan niskala. Tentu pada malam hari ini kita mempunyai narasumber yang luar biasa. Yang pertama, Ibu Dr. Niluh Kartini MS. Beliau adalah akademisi dan peneliti lingkungan hidup. Kemudian ada Bapak Dr. Insinyur Wayan Darmawa. Beliau adalah sebagai warga yang terdampak di danau. Satu lagi narasumber kita pada malam hari ini yaitu Bapak Insinyur Nyoman Merta MI.Com. Beliau adalah jurnalis dan pemerhati lingkungan hidup. Kita akan ngobrol di Balai Banjar ini dengan teman-teman. Kebetulan banyak sekali sudah banyak teman-teman yang kumpul di Balai Banjar ini. Ada Bli Madayase. Om Swastiastu Bli Madayase. Om Swastiastu. Rahajeng sami rahajeng. Sehat-sehat. Sehat, astungkare, selalu sehat. Ada Bli Nyoman juga, Bli Nyoman Irawan, Swastiastu Bli Nyoman. Om Swastiastu, Mbak Wayan. Tumben kita berjumpa lagi nih. Luar biasa. Iya, sudah lama ya kita ya tidak menyapa pemirsa di seluruh Nusantara ya. Di dapur itu, dapur dari obrolan Balai Banjar itu ada Aji Dewa. Aji Dewa, Swastiastu Aji Dewa. Nggih, Om Swastiastu sareng sami. Swastiastu. Ada juga Bli Mangku Agus Wirawansa Dewa. Swastiastu. Beliau sedang sakit, kita doakan ya biar sehat ya. Walaupun sakit tetapi karena mencintai seluruh pemirsa dari obrolan Balai Banjar online, beliau masih berkenan untuk me-live streamingkan ke FB Group. Nah, bagaimana nih untuk pembuka? Biasanya kan kita selalu dibuka oleh Jero Mangku Dalang. Apa itu? Tentu video. Ayo kita saksikan. Ayo, mari silakan. Tidak begitu lama lagi, Bali dikhawatirkan akan mengalami krisis sumber air. Itu terjadi jika 4 danau yang rusak parah dibiarkan begitu saja tanpa mendapatkan perhatian secara serius. Jika masalah ini tidak segera ditangani, maka pada suatu saat nanti Danau Buyan akan hilang dan hanya tinggal kenangan. Tentu ini sangat mencemaskan karena fungsi danau bukan hanya demi kepentingan skala, tapi juga niskala. Oleh karena itu, selain perlu diadakan upacara Danu Kerteh, juga perlu penanganan secara skala. Pakar lingkungan Niluh Kartini dan pemerhati lingkungan Nyoman Merta menyampaikan data dan fakta tentang kerusakan danau tersebut dan upaya apa yang perlu ditempuh untuk menyelamatkan danau dalam acara obrolan Balai Banjar online hari Minggu 29 Januari 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah dengan topik Danau di Bali untuk kehidupan skala niskala. Luar biasa ya topik bahasan kita pada malam hari ini. Kenapa kok perlu sekali topik ini dibahas pada malam hari ini? Karena kita tahu kenyataannya 4 danau di Pulau Bali itu dalam kondisi yang kritis, kondisi rusak. Kalau kita tidak selamatkan dan kita tidak mewaspadai ini, maka tadi dibilang beberapa tahun lagi kita akan kehilangan 4 danau ini. Kenapa penting banget ini 4 danau ini menjadi prioritas dan harus diselamatkan?
nanti kita bahas, kita ngobrol bareng di sini dengan santai ya. Di sini ada nih teman saya Blima Deyase yang jago mekidung, dan tentu para pemirsa obrolan Bali Banjar itu sudah rindu sekali dengan kidungnya Blima Deyase nih. Blima Deyase, swastiastu. Swastiastu, Bu Wayan. Aduh, udah rindu ini kita dengan kidung-kidungnya ini. Bisa mekidung nggak? Iya, kalau ini masih ya Pak Klian juga belum datang ya. Tapi Ya. dari topik obrolan Bali Banjar online kita hari ini, saya sempat juga nih saking sangat tertarik dengan topik tema ya, sayangi alam Indonesia, terus sekarang mengangkat mengenai danau. Wah, iseng-iseng tadi sambil jalan saya memang tulis geguritan. Kalau ada waktu saya tembangkan, Bu Ayan. Silahkan, semuanya pada ini nih pada kangen. Ya, Biasa. silahkan. Mungkin sedikit saya berikan sedikit bahasa Indonesia supaya teman-teman seluruh Nusantara juga, wah apa sih arti kidung yang dibuat nih, yang diobrolkan di Bali Banjar. Ya. Siap ya Bu Ayan ya. Siap, mari. Ini ada Ginade Linggar Petak namanya, tembangnya Ginade Linggar Petak. Nangon saat kerti angin dasar. Ya, nangun satkerti lo ke Bali itu adalah semboyan ataupun sesuatu tematik yang sangat luar biasa yang sudah sangat populer. Itu yang kita pakai dasar di dalam tembang malam hari ini. Jaga di loka Bali. Tentu dengan adanya dasar ini tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan alam Bali dan semesta secara umum. Nata Bali ngawi wenang. Ya, tentu dalam hal ini kepada beliaulah pemimpin jagat Bali yang akan memimpin dan berkuasa di jagat Bali. Kerti katalor maring danu. Tentu jagat kerti ini termasuk juga untuk kelestarian danau, dibuatlah Danau Kerti. Abang sekala niskala, karena memang danau itu secara skala adalah untuk masyarakat di sekitar kita sebagai sumber air, tetapi secara niskala beliau Ide Sang Hyang Widi Tuhan Yang Maha Kuasa dipuja di ulun danu tersebut. Ngiring ngurati, marilah kita masyarakat semua berpartisipasi, memberi perhatian, mangenda danu tetap aja agar kelestarian danau ini bisa tetap terjaga. Kalau bukan kita semua, kita bersama-sama, siapa lagi yang kita harapkan untuk memelihara kelestarian dan ajegnya danau tersebut. Ya, demikian Bu Ayan, satu geguritan untuk semeton di Bali Banjar online. Luar biasa. Kekurangannya nih, mohon maaf kalau ada yang kurang. Waduh, luar biasa ya. Kita kalau ini ya mau tepuk tangan memang
betul-betul nih. Teman kita Bli Madeyase ini ya, luar biasa ya, Bli Nyoman Irawan. Ya, memang terkesima gitu. Jadi Kidung Keguritan ini betul-betul sudah ada sejak lama. Cuman kali ini dipopulerkan lagi oleh Jero Mangkuyaso, dan tepat sekali karena kita berkumpul di obrolan Bali Banjar ini, kita akan mendapatkan sesuatu dari ahlinya, gitu Bu Wayan. Ahlinya, dan kebetulan sudah ini dari kita lihat ya Ibu Dokter Niluh Kartini sudah datang. Iya. Ya kita dengarkan aja, kita sapa ya. Swastiastu Ibu Dokter Niluh Kartini. Om Swastiastu, Raja Wangi, Sarang Sami. Sehat Ibu. Sehat, sehat. Luar biasa. Terima banget, luar biasa kidungnya tadi. Iya ya, kidungnya luar biasa. Ibu Niluh Kartini. Yeah. Kenapa sih kita ini ya, danau di Bali yang 4 danau ini menjadi sangat penting sekali untuk dibahas. Silahkan Ibu barangkali memberikan sedikit sedikit masukan untuk kami semua pemirsa obrolan Bali Banjar di seluruh Nusantara, agar tahu pentingnya 4 danau ini di Provinsi Bali ini dan keadaannya sekarang ini bagaimana. Silahkan Bunda, silahkan. Iya, terima kasih. Ini luar biasa. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir di obrolan Bali Banjar di. Ya, sama-sama. Kita juga ini merasa sangat dikasih kesempatan ya, kita sama-sama belajar ya. Jadi sebenarnya Bali itu pulau kecil, kita sangat bersyukur ya diberikan 4 danau ya. Jadi itu pun letaknya di atas. Jadi danau di Bali itu semua danau yang letaknya di atas, yaitu adalah hasil dari letusan Gunung Purba. Nah ini sebenarnya kenapa menjadi sangat penting ya. Jadi danau itu adalah towernya Bali. Jadi sumber airnya Bali, karena dari bawah danau itulah ada pori-pori yang mengalirkan air sehingga akan mengalir ke seluruh sungai yang ada di Bali yang mengairi semua subak yang ada di seluruh Bali. Jadi itu yang menyebabkan sebenarnya masing-masing anggota subak itu ngaturang sawineh ya ke Pura Ulun Danu. Baik Ulun Danu Batur, Ulun Danu Beratan, Ulun Danu Bulian maupun Ulun Danu Tamlingan. Jadi ini adalah sumber amerte. Ya tadi dikatakan kan danau itu adalah fungsinya skala niskala. Nah skalanya itu adalah sebagai sumber air yang luar biasa. Nah sudah itu yang niskalanya adalah kita yakini bahwa kita semua yakin bahwa danau itu adalah sumber amerte ya. Jadi sumber kehidupan. Jadi dari situlah sebenarnya kita mendapatkan makanan ya. Jadi dari situlah sebenarnya bagaimana kita dengan Ibu Pertiwi yang diberikan oleh yang salah satunya ada danau sebagai sumber air untuk sumber kehidupan kita, dan kita tahu semua bahwa tubuh kita hampir 80-90% itu terdiri dari air. Bayangkan kalau airnya tidak ada, atau airnya tercemar, nah itu berarti tubuh kita juga akan tercemar. Jadi begitulah pentingnya danau itu, makanya di Bali ada Satkertih. Sudah itu ada istilah negara gunung. Jadi ibarat naga ya. Jadi negara gunung. Jadi dari danau itu sebagai ekornya, jadi mulutnya berada
di laut. Makanya lingkungan kita di Bali itu harusnya jaga, dan bukan di Bali saja, Lis, dari seluruh dunia sebenarnya, Bali, Nusantara, dunia, sebenarnya kita harus semua menjaga sumber-sumber air. Salah satunya adalah danau, misalnya seperti di Nusantara ada 850 danau besar ya. Jadi nasibnya sama juga ya, nasibnya sama juga. Mungkin begitu Bu Wayan? Iya, aduh, berarti memang kita tidak salah ya membahas ini malam ini ya. Nah ini teman-teman, ada ini tadi bisik-bisik di belakang ini, nyenggol-nyenggol saya ini, beli Made Yase mau bertanya katanya, ingin bertanya tentang ke sarang-sarang Ibu dikit diskusi. Dokter. Diskusi Silakan. ya, diskusi. Beli Made Yase. Om Swastiastu. Om Swastiastu, nggih. Kita santai Semua. aja lah. Semua Ibu Bunda, semua Ibu Dr. Lukartini sudah berkenan hadir di Balai Banjar kita. Sudah sangat luar biasa. Tadi sudah dijelaskan mengenai danau ini begitu pentingnya ya, baik untuk skala maupun niskala, yang sangat memegang peranan yang sangat penting untuk kehidupan masyarakat, bukan hanya yang sekitar danau, malah kehidupan masyarakat Bali. Lalu saya ingin bertanya ini sekarang, bagaimana sebenarnya kondisi daripada danau ya? Karena kita sering dengar nih sekarang sudah dengan perkembangan teknologi, ekonomi yang demikian pesat, jadi kondisi danau kita ini seperti tadi saya dengar yang dari Jero Dalang itu sudah sangat mengkhawatirkan. Jadi sejauh mana sebenarnya kondisi mengkhawatirkannya itu, dan juga kita dengar nih Danau Batur khususnya tidak ada sungai yang masuk dan tidak ada juga sungai yang keluar menuju ke laut. Nah hal ini bagaimana ini kondisi ini? Apakah hal ini juga berpengaruh? Dan juga yang paling penting, karena beliau ini adalah pakar ya, melakukan penelitian, pastilah kita akan mendapatkan fakta tentang danau-danau di Bali dan khususnya Batur. Nah ini bagaimana kondisinya kira-kira niki Bu Dokter, mohon ini dijelaskan kepada Kerama Banjar supaya kita jadi mengetahui. Mohon. Begitu Bu Ayu. Terima kasih. Jadi kita diskusi niki yang pertama sebenarnya danau keempat danau kita adalah cekaman terkungkung namanya ya. Jadi tidak punya inlet dan tidak punya outlet. Nah ini sebenarnya Batur ini, kalau kita berbicara tentang Batur terutama karena danau yang lain, ketiga danau yang lain itu sebenarnya tidak ada kerambah ya, dan danau Batur ini ada kerambah. Jadi kalau kita menghitung berapa jumlah kerambah yang boleh di Danau Batur, yaitu harus berdasarkan inlet dan outlet. Nah, karena tidak ada inlet dan outlet, artinya Q-nya 0 ya. Jadi berapa saja dikalikan 0 berarti harus 0 ya. Jadi kerambah itu tidak boleh sebenarnya. Jadi pada danau cekaman terkungkung seperti Belumbang, itu dari Perdirjen itu sudah ada Perdirjen itu tidak dibolehkan kerambah ya, karena itu pasti akan sangat mencemari, dan bahkan danau-danau yang punya inlet dan outlet pun kalau ada kerambahnya itu banyak sekali masalahnya. Nah itu salah satu. Nah sudah itu yang kedua juga di sekitar danau kita, keempat danau kita ada pertanian yang konvensional yang menggunakan pupuk kimia dan pestisida kimia. Nah ini juga menyumbang residu dari pestisida itu masuk ke dalam badan air, karena ini air danaunya letaknya di bawah ya. Sudah itu yang ketiga ada perambahan hutan yang alih fungsi hutan dari hutan menjadi lahan pertanian. Nah ini juga tanahnya juga terjadi erosi masuk ke dalam danau ya. Nah Danau Batur terutama yang ada kerama, juga Danau Bulian yang sebenarnya namanya Danau Bulian
kalau dilihat dari peta dulu ya, tapi karena diplesetkan mungkin menjadi bulian ya. Jadi bulian sebenarnya, makanya pura Ulun Danunya namanya Ulun Danu Bulian. Nah, ini menyebabkan sekarang dari hasil penelitian dari BWS, jadi karena ada kajian nih dari dengan pengukuran batimetri 2013 dalamnya Danu 88 ya. 2015 menjadi 80 ya, dan sekarang menjadi 77 kalau nggak salah ya. Jadi istilahnya kedalaman danau menurun terus. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan karena sedimentasinya sebenarnya 2013 adalah 0 meter kubik per tahun. 2015 sudah menjadi 1993 meter kubik per tahun, dan 2022 menjadi 5.000 meter kubik per tahun. Jadi nah ini karena mungkin kita belum tahu penyebabnya, menyebabkan, dan sudah itu volume air meningkat terus. Jadi volume air meningkat terus. Jadi sangat tinggi peningkatannya. Nah, ini kemungkinan karena sedimentasi terus-menerus terjadi perubahan elastisitas daripada danau sehingga mengalirkan air. Kemungkinan ini karena kita belum mendapatkan data penelitian ya. Jadi kenapa airnya meningkat terus? Karena kedalamannya juga berkurang. Sudah itu elastisitasnya, karena kalau kita lihat dari beberapa mata-mata air itu banyak sekali yang mengecil ya, yang mungkin ini disebabkan oleh elastisitas danau. Jadi dan sekarang air danau itu udah masuk, ada beberapa parameter udah menunjukkan danau Batur itu udah masuk ke kelas 4 ya. Jadi kelas 3 yang masing-masing danau ya, karena danau beratan juga sama, Bulian dan Tamlingan juga itu sama, walaupun sebenarnya Tamlingan secara geografis itu sangat menguntungkan karena di sekelilingnya hutan, tapi ternyata kualitas danaunya, air danau hampir mirip antara danau Bulian dengan danau Tamlingan. Jadi untuk air minum itu harus kelas 1 ya, menurut ada PP yang menunjukkan. Nah, sedangkan air yang sekarang yang menjadi sumber air semeton kita itu sudah masuk, ada beberapa parameternya itu menunjukkan sudah kelas 4. Jadi masih antara kelas sedang ya, tercemar sedang, sampai kalau ada salah satu parameternya dia termasuk tercemar berat. Jadi nah ini yang dari beberapa analisa yang kita lakukan, terutama terhadap ikan yang ada di situ juga itu sudah sangat mengkhawatirkan. Nah, ini yang seharusnya menjadi perhatian kita semua ya. Jadi karena tadi udah dikatakan bahwa badan kita terdiri dari 90% air ya, 80-90%. Nah, kalau airnya tidak kelas 1 ya, ini akan sangat berbahaya untuk ke depan, dan residu pestisida. Jadi Bapak Gubernur sebenarnya sudah meletakkan dasar yang luar biasa ya dari visi misinya, dan pergubnya juga ada pergub yang tentang perlindungan sumber-sumber air, yaitu bahwa semua di sekitar daerah yang ada mata airnya itu harus pertanian organik, dan sudah itu ada perdanya. Nah, ini mungkin yang perlu kita dorong, kita sosialisasikan, kita dorong untuk diwujudkan, dan sudah itu Danau Batur itu juga menjadi prioritas danau yang ini jadi menjadi danau prioritas Indonesia. Dari 15 danau, salah satunya danau Batur, sudah itu ada 33 danau prioritas di seluruh Indonesia. Jadi keempat danau masuk. Jadi sebenarnya kalau kita bersama-sama mendorong, karena ada kerjasama 13 menteri termasuk Bappenas juga itu ngurusin danau ya. Karena apa? Karena
kalau dilihat dari peta airnya sebenarnya Jawa sama Bali itu sudah tergolong ini apa namanya riskan ya dengan ini, sehingga sebenarnya perhatiannya sekarang tidak cukup hanya dari atas saja, tapi bagaimana kita dari bawah, terutama semeton-semeton yang ada di sekitar danau, bagaimana mendorong ini agar semua pihak bisa berpartisipasi dalam menyelesaikan permasalahan danau ya. Jadi di sini sebenarnya mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sumber mata air dengan danau ini sebenarnya sudah sangat banyak ya. Sekarang bagaimana kita agar bisa memberikan nanti ada reward dan punishment ketika melanggar seperti apa, ketika memelihara seperti apa rewardnya. Mungkin itu Bu Ayan, Bapak. Luar biasa, terima kasih sekali Ibu Dr. Kartini. Bahasannya ternyata penelitian Ibu sudah ini sekali ya. Tadi ini data-data dari banyak gini lembaga Ibu ya. Peneliti ya, betul. Iya, jadi kita hanya bagaimana menyuarakan sudah itu yang supaya menjadi perhatian kita semua, karena sebenarnya Bapak Gubernur yang ini kan ada 3 kabupaten yang memiliki danau sebenarnya. Bapak Bupati yang sebagai penanggung jawab penuh terhadap danau sudah itu dengan BWS Balai Wilayah Sungai Penida. Nah ini Bapak Gubernur yang seharusnya juga menggerakkan ini ya. Jadi bagaimana mensosialisasikan semua ya. Ya, jadi ini memang kewajiban kita semuanya ya. Sekarang Pak Bupati juga sudah turun tangan ya. Bu Dokter ya, sudah banyak. Semua sebenarnya sudah turun tangan, cuman masih di outcome-nya ini ya, karena kan ketika kita berbicara, kalau kita kan ini implementasi dengan teori kita kan jauh sekali berbeda. Sedangkan danau ini adalah memerlukan sentuhan ya. Jadi sentuhan yang harus kita, misalnya kalau undang-undang sudah mengatakan bahwa di sekitar danau harus pertanian organik, ya harus gitu ya. Jadi, ini seperti apa nanti implementasinya. Nah ini yang harus kita pikirkan, dan kita mungkin ada 15 desa di sekitar Danau Batur. Ya mungkin mudah-mudahan juga saat ini bisa bersama-sama juga ya. Jadi bagaimana menjaga ini, karena kalau sampai kita kehilangan ya ndak akan bisa kembali ya. Jadi karena itu yang sering, makanya Ditia mungkin sudah lama sekali ya berbicara masalah danau ya, dari tahun 90-an ya. Ya cuman sedih aja sih belum sampai saat ini justru ya kita terus bicarakan tapi danaunya semakin rusak ya. Iya. Beli Made Yase, bagaimana Beli Made? Ya. Ada pertanyaan lagi atau sudah puas? Untung nih Bu Ayan, saya diberikan lagi kesempatan. Waduh, sangat menarik. Ya, silakan. Maaf Keramo Banjar yang lain. Wih, terima kasih nih Ibu Ulu, Ibu Doktor yang luar biasa ini. Tadi saya juga ikut sedih karena beliau mengatakan pingin menangis gitu loh. Iya, jadi baru tahu nih, baru terbuka ini Bu Ayan. Mudah-mudahan juga para Keramo Banjar dan juga semua yang menyaksikan ini obrolan kita di Balai Banjar yang sangat besar ini, sangat besar Bu Ayan karena online. Ya, jadi saya masih tanya ini, bingung ini saya sebagai Keramo Banjar yang awam dalam hal ini, sekarang kedatangan beliau Ibu Doktor, jadinya wah saya banyak bertanya ini. Tadi disebutkan elastisitas danau itu apa? Itu satu dulu Ibu Doktor. Yang kedua ini ikan yang ada di sana mengkhawatirkan. Nah, mengkhawatirkan itu kenapa? Apakah ikannya, saya lihat kalau tadi disebutkan keramba kan, berarti ikannya bagus dong tumbuh. Kenapa khawatir ya? Kenapa ikannya mengkhawatirkan? Terus apa yang dimaksud dengan elastisitas danau? Wah maaf nih Bu Ayan, nih saya masih awam ini, tapi banyak hal yang kita dapat kita petik. Perlu sekali itu. Satu hal ini.
Saya Ya. kan dengar juga bahwa air danau itu naik. Dulu saya senang. Wah, ini danaunya bagus ini. Airnya tambah banyak. Ternyata airnya banyak, di bawah yang berkurang. Tambah dangkal. Ini baru tahu ini. Betul. Ya, Iya, baru mohon- tahu kita ya. Ya, mohon Ibu Dokter ini. Mas Dia, terima. Terus Jadi elastisitas itu sebenarnya kan ibarat danau itu kan ibarat belumbang, Bapak. Jadi kalau belumbang itu kan tidak memiliki elastisitas ya, karena pori-porinya sudah tertutupi oleh koloid tanah. Jadi kalau bahasa Balinya itu luhloh ya. Jadi ya yang apa istilahnya ya gini, koloid liat itu kayak liat apa. Nah itu jadi menutupi pori-pori ini. Jadi akibat mungkin dari sedimentasi, nah itu menutupi jadi pori-pori yang seharusnya mengeluarkan air. Jadi mengirim air ke seluruh Bali kan. Jadi kalau Batur yang banyak kan ke Singaraja, ke Karangasem kan, ke Bangli, Gianyar kan itu kan. Nah sekarang mungkin kita bisa lihat bersama-sama apakah sumber airnya menurun debitnya. Nah itu nah ini yang harus mungkin kita harus teliti selanjutnya. Jadi nah itu ya kalau seperti belumbang itu kan tidak memiliki elastisitas ya. Makanya kalau belumbang itu kering, pecah, sulit sekali lagi dia untuk bisa menahan air. Nah itu yang elastisitas. Jadi kemampuan untuk mengeluarkan air ke pori-pori ke seluruh, menyebar ke seluruh ini, jadi itu berkurang. Nah masalah ikan mengkhawatirkan kan jelas kan Pak. Karena airnya tercemar kan ikan yang ada di situ pasti akan mendapatkan hasil cemaran itu. Yang dia apapun yang kita makan termasuk tubuh-tubuh kita. Makanya pertanian organik itu menjadi sangat penting. Jadi apapun yang kita makan itulah yang membentuk badan kita, tubuh kita. Itulah yang akan mempengaruhi semua tubuh-tubuh kita. Nah, itu makanya kalau airnya tercemar berarti ikannya juga akan tercemar ya, tapi yang tidak buka di berapa itu kita sedang gini meneliti. Mungkin nanti kalau sudah ini ya bisa kita bicarakan ya. Nah ini sebenarnya kalau dilihat dari kalau airnya mengandung logam berat, mengandung Pb, ya ikannya kemungkinan besar juga mengandung Pb. Kalau airnya mengandung Hg, air raksa atau kadmium yang menyebabkan yang akan mempengaruhi saraf-saraf otak kita, jadi ikannya juga akan kemungkinan mengandung itu. Jadi, nah ini yang sangat mengkhawatirkan ya, karena kita mengkonsumsi ikan kan sangat-sangat bagus ya, tapi di satu sisi kita harus menjaga tempatnya itu, airnya, tempat hidup ikan itu harus benar-benar juga bersih dari pencemaran. Dan kita tahu ya bagaimana penggunaan pestisida di sekitar danau kan semua kita tahu, dan itu cekaman terkungkung. Dan itu juga semua yang ada di sana itu kan radius kalau kita nyemprot pestisida itu 200 meter ya. Jadi kalau masih kurang dari 200 meter ya itu akan kena. Nah sedangkan rumah Semeton itu kan di tengah Tegal kan, di tengah pertanian. Jadi nah ini yang sebenarnya dari sisi penggunaan pestisida yang terus-menerus dalam dosis tinggi ini akan masuk, sebagian akan masuk ke air, sebagian akan melalui udara, akan masuk juga pada semua kehidupan yang ada di sekitarnya. Itu Pak. Aduh, terima kasih banyak. Gimana, Blimadeyase? Sementara ya sudah bisa kita ini dulu, pertanyaan dari saya simpan dulu, masih banyak nih Bu Wayan, tapi keramo yang lain sepertinya protes nanti. Iya, soalnya Blimadeyase saya juga penasaran nih, mau nanya nih. Tetapi saya sangat miris sekali nih Bu Dokter, karena di sekitar lingkungan danau ini, Bu Dokter tadi bilang tidak ada batas ya, yang barangkali nanti bisa dibenarkan oleh bisa
ini kan lagi oleh Ibu Dokter. Yang saya tahu di sana itu tidak ada batas antara danau dengan kawasan perumahan. Jadi semua limbah dari perumahan, semua limbah dari mana-mana itu masuk ke danau. Bagaimana Bunda? Silahkan. Bunda Wayan, apa? Yang pertama memang Danau Batur belum punya sempadan ya. Tapi 2022 kemarin sudah berita acara untuk pembuatan sempadan sudah diselesaikan. Jadi mudah-mudahan tahun 2023 ini bisa mulai penggarapan sempadannya. Jadi sudah disepakati oleh 15 desa yang dikerjakan oleh BWS ya, Balai Sungai Wilayah Penida ya. Jadi sudah mudah-mudahan 2023 itu ya memang benar. Jadi karena tidak punya batas ya, semua apapun aktivitas apa gini, kalau sudah ada hujan banjir itu sebagian besar memang masuk ke danau. Ini satu lagi permasalahan ini Bu Dr. Kartini. Teman-teman, saya satu lagi ya untuk Ibu Kartini. Mohon ini waktunya. Ini soalnya saya menarik sekali ini penjelasan dari Bu Dr. Kartini bahwa di Danau Batur itu terbentuk dari letusan gunung. Tidak ada air keluar dan masuk. Nah, ini terjadi sedimentasi yang tinggi sekarang, pendangkalan. Nah, yang saya pikirkan itu pendangkalan itu kan tinggal dikeruk aja pakai pakai alat berat ya gitu ya. Ternyata yang kemarin-kemarin itu dibilang itu bahaya katanya. Bahaya apa nih Ibu? Kok nggak dikeruk aja gitu? Ya, tinggal diambil aja pasir. Ya, tinggal dia carikan alat berat ya. Gimana nih Bu? Bunda, gimana nih? Iya, karena ini sangat berbahaya ya. Jadi ada dua hal sebenarnya. Yang pertama kan di situ ada eceng gondok. Jadi kita juga tidak menginginkan eceng gondok itu digunakan untuk kerajinan ya. Jadi lebih baik untuk pupuk ya. Karena biar tidak disuburkan lagi kan itu. Nah, yang kedua, kenapa tidak setuju sebenarnya, dan kita tidak menyarankan untuk mengeruk ya, karena sangat berbahaya, karena itu adalah batu dan pasir di situ. Nanti kalau dikeruk itu kemungkinan besar akan hilang airnya. Tapi yang bisa dilakukan hanya penyedotan sedimen yang sangat terbatas. Disedot ya, tidak dikeruk. Karena kalau dikeruk itu kalau ketemu nanti batu dengan pasir ya lolos sudah airnya udah. Ya. Jadi itu sangat berbahaya karena banyak danau-danau di luar yang sejenis dengan Danau Batur ini. Jadi ketika pikirannya ingin memperbaiki dengan ngeruk ya, itu ternyata danaunya hilang. Jadi nah itu yang sangat, dan kita memang tidak menyarankan dari karena melihat dari struktur tanahnya. Jadi di sana ada struktur tanahnya pasir. Itu sangat berbahaya, dan itu selalu kita katakan setiap ada saran bagaimana kalau dikeruk ya. Jadi dan memang kita tidak sepakat untuk mengeruk ya, supaya nanti kita tidak kehilangan danau. Bayangkan kalau kita kehilangan danau, nah ini akan sangat Bali mungkin akan kering, miskin dan lain-lainnya. Jadi pariwisata hilang kalau air nggak ada kan, siapa yang mau ke Bali ya kalau Bali kering ya. Ya, sebetulnya masih banyak sekali pertanyaan yang saya ingin tanyakan, apalagi tentang skala. Mudah-mudahan nih teman saya yang lain nih mempertanyakan ini, soalnya itu sudah gelisah ini
Beli Nyoman Irawan itu ingin nanya juga, kelihatannya itu dari gerak badannya aja udah begini-begini, berarti udah nggak sabar ini. Bu Dokter, silakan Beli Nyoman Irawan, Om silakan. Swastiastu, Bu Dokter. Emang dari tadi sebenarnya saya kepingin menanyakan, tapi nggak enak sama Mbak Wayan itu. Sudah, namun luar biasa, sudah Sudah protes. sudah banyak yang dibedah tadi mengenai keberadaan 4 danau kita di Bali dan khususnya Danau Batur ya. Sudah ada pergub, sudah ada perda, sudah ada perpres. Nah, ini yang saya ingin tanyakan sebenarnya, ada nggak badan otoritas untuk danau di Bali ini? Misalnya Danau Batur, badan otoritas. Tadi kan disampaikan Bunda itu ada namanya Balai Wilayah Sungai. Bagaimana koordinasinya dengan badan otoritas atau dengan 14 desa adat yang ada di sekitaran Danau Batur untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada? Tadi sederhana pertanyaan saya, Bunda. Matur subuh Pak Nyoman ya. Yang pertama, sebenarnya danau itu ininya kewenangannya itu ada di BWS ya, Balai Wilayah Sungai, Balai Wilayah ini sungai ya. Jadi kewenangan kalau ada pelanggaran dan lain-lainnya. Tapi yang bertugas untuk bagaimana menjalankan pengelolaan danau itu adalah Bupati ya. Jadi kalau rencana pengelolaan danau itu ditandatangani oleh oleh menteri, oleh Bupati dan diserahkan oleh menteri gitu. Jadi sebenarnya keempat danau kita sudah punya rencana pengelolaan danau. Siapa yang melakukan apa dan sebenarnya dananya itu kan dari Bappenas ya, karena sudah ada penandatangan 13 menteri dan Bappenas untuk mengelola danau. Tapi untuk wilayahnya, kewilayahannya itu ada di Bupati dan sudah dibentuk Pokja. Jadi Pokjanya itu terdiri dari pemerintah dan juga ini masyarakat dan juga LSM. Jadi lembaga swadaya. Jadi sebenarnya sudah lengkap sekali ya. Di Bali saja ada 8 lembaga dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang lembaga yang menangani danau di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah BPDAS AL Unde Anyar ya. Jadi di beliau sebenarnya ya. Jadi program-program kementerian biasanya digulirkan dan oleh 7 lembaga yang lain. Jadi ada itu dikoordinasikan oleh P3E Bali Nusra. Jadi sebenarnya Pak Nyoman sudah lengkap sekali. Nah sekarang bagaimana sudah itu ada forum danau lagi, ada forum danau Nusantara, cuman di Bali belum dibentuk. Mudah-mudahan nanti di Bali Banjar ini bisa membentuk forum danau Bali gitu ya. Forum danau Nusantara sudah ada. Nah ini bagaimana kita harapkan bagaimana mendorong, karena ini tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga, dan ini bagaimana kita karena dari teman-teman dari kementerian itu sudah melakukan. Jadi misalnya dengan bioplog dan lain-lainnya. Nah ini hanya belum pas ya. Jadi ternyata dengan bioplog itu tidak bisa menghidupkan ikan di luar danau karena suhunya terlalu dingin gitu ya. Jadi banyak hal, jadi banyak masalah yang sebenarnya yang harus tidak bisa kita tangani sekali. Jadi kita harus mencari bentuk. Nah ini kerjasama, jadi seperti Tiang misalnya dari tahun 90-an ya itu membuat sebuah percontohan, tapi tidak di pinggir danau sekali ya, itu ada di Mampoh yang kalau Bapak Ibu mungkin bisa shoot organik Batur Park ya. Nah itu kebetulan kita bangun dengan sistem pertanian terpadu organik. Di situ ada
ada sapi, biogas, ada cacing tanah, ikan, tanaman organik, sudah itu lebah dan menjadi agrowisata. Jadi nah itu ternyata itulah yang harus dibangun di sekitar danau itu, dan itu bagi masyarakat sangat menguntungkan. Nah ini kan kita tidak bisa menjas nanti harus tidak boleh ada keramba, tapi apa solusi dari mereka tidak boleh misalnya membuat keramba, jadi tidak boleh menggunakan arus organik gitu ya. Jadi bagaimana pasarnya kan itu ya. Jadi ternyata dengan sistem pertanian organik terpadu yang namakan Sabica Itala, jadi ada sapi, biogas, cacing tanah, ikan, tanaman organik, lebah, dan agrowisata, pendapatan petani sangat tinggi. Dan ikan ini memang dengan cara kolam, jadi memang bioplok belum bisa, jadi harus dengan kolam yang biasa. Nah inilah yang harus dibangun. Nah sekarang kita di Kedisan tapi belum hasilnya belum jelas. Ini perlu waktu juga, ngajak Semeton untuk mengurangi penggunaan kimia, pestisida. Nah ini yang harus terus menerus, tidak bisa hanya sekali. Jadi pendampingan itu harus terus menerus. Jadi seperti itu dari tahun 90-an sampai sekarang masih didampingi ya. Yang kita harapkan sebenarnya sekarang itu dipindahkan saja, sudah bagus sebenarnya ke masing-masing desa, sehingga betul-betul nanti semua di sekitar desa, di sekitar danau itu sistemnya seperti itu. Dan itu sebenarnya sudah dituangkan pada visi misinya, dan ini di rencana kerja dari Bapak Gubernur dan sudah diimplementasikan. Tapi sejauh mana, karena itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi itu perlu waktu, perlu tenaga, biaya, pendampingan. Jadi Semeton atau masyarakat di sekitar itu jadi harus terus didampingi bagaimana alih teknologinya agar bisa danaunya hanya bisa perikanan tangkap gitu ya, salah satunya itu Pak Nyoman. Jadi sebenarnya ini sudah dibicarakan dari tahun 2009, sekarang 2022. Jadi ke komprehensi danau itu pertama di Bali ya, bahkan dunia juga sudah membicarakan, tapi karena ekonomi dan lingkungan itu sangat susah untuk dibelankan. Tapi yang jelas sekarang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menyelamatkan danau yang ada 4 danau di Bali kalau mau Bali tetap ada air. Nah ini seperti apa caranya ya, kita sudah, jadi dari tahun 2009 kita sudah bicara tentang danau ini, karena 2009 Danau Batur itu sudah dari 15 danau salah satunya prioritas harus diselamatkan. 2009. Jadi seperti itulah perjalanannya. Jadi sangat panjang, dan sebenarnya buku rencana pengelolaan danau itu sudah lengkap itu ya. Sudah jelas siapa yang melakukan apa. Sekarang tinggal implementasinya. Nah, sejauh mana ya itu yang harus kita minta pertanggungjawabannya kan itu ya. Betul. Wah, luar biasa. Bagaimana nih? Ya. Saya masih kepingin tanya lagi satu Iya, aja. silahkan. Ya. Jadi perjalanannya 13 tahun itu ya. Jadi Bu Dokter sudah mengadakan penelitian, bahkan mengimplementasikan pertanian organik. Nah tentunya salah satu impiannya kan ingin meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar danau. Nah kemudian pertanyaan saya, Danau Batur itu sekarang ada di kelas 4. Tadi sudah digarisbawahi berbahaya untuk pertanian, perikanan, dan untuk diminum oleh manusia. Kan itu berbahaya kelas 4. Mungkin nggak, optimis nggak Ibu menjadi air danau ini menjadi kembali kelas 1? Nah baik ini mungkin bisa dibantu
apakah dengan skalo maupun niskalo? Bagaimana Ibu? Pertanyaannya berat nih. Ya berarti apa ya? Pasti Tapi bagus. masih gini, apa namanya, kita masih punya kesempatan sebenarnya. Jadi sekarang lah kita harus berbuat ya, baik dari skala maupun niskala ya, karena Danau Batur itu kan kita yakini dan sangat-sangat yakin. Dan makanya perjuangan sebenarnya yang kita lakukan itu adalah skala niskala. Jadi pertama kita harus melakukan pekelam, jadi apa semua kita juga lakukan. Nah sudah itu kita juga bagaimana mencoba untuk membuat percontohan semampunya ya, karena nah sekarang ini sangat-sangat senang sekali ya ada di Balai Banjar ya. Mudah-mudahan kita bisa disupport karena dalam hal ini juga pendanaan sangat terbatas ya. Kemarin kita dibantu kita ada kerjasama dengan BRIN ya. Jadi karena kita membutuhkan dana untuk tahu kualitas danau itu, kualitas air itu dari tahun ke tahun atau setiap 6 bulan sekali. Jadi musim hujan, musim panas ya. Jadi untuk ini kan salah satu sudah masuk ke kelas 4. Jadi salah satu dari parameternya ya. Dan ini sangat-sangat optimis kalau nanti Krama di Balai Banjar ini bisa bersama-sama ya untuk mendorong ya. Sekarang seperti penuangan ekoenzim, dan ini mungkin perlu kita kaji dulu ya nanti sejauh mana nanti kebaikannya untuk danau. Kalau misalnya mudah-mudahan kadar N-nya tidak menyebabkan N-nya meningkat dan lain-lainnya. Nah ini dan atau dengan cara lain. Dan kalau misalnya semua penyaning desa, penyaning danau ini semua bisa kita ikut ajak bersama-sama itu, dan semua Krama Banjar, semua masyarakat di seluruh Bali, siapa yang merasa minum air ya kita harus menjaga danau. Nah ini yang seharusnya kita ingatkan selalu, bahwa siapapun yang berada di Bali pasti mandi, pasti minum air, dan semua bertanggung jawab terhadap keberadaan danau ini. Dan kita mungkin bersama-sama karena undang-undangnya sudah ada semua ya, tinggal bagaimana kita mengawal, betul-betul mengawal. Karena satu contoh, danau yang belum punya tata ruang dan zonasi itu tidak boleh dibangun apapun. Nah itu kalau Krama tahu ya kita harus tuntut sebenarnya. Jadi itu, dan apapun sebenarnya danau itu harus dinolkan. Jadi tidak ada sebenarnya aktivitas ekonomi di dalam danau. Jadi karena kita membutuhkan air yang kelas 1. Nah kalau itu bisa kita sepakati, jadi perikanannya hanya perikanan tangkap gitu misalnya. Jadi di sekitar danau semua pertanian organik. Nah bagaimana mungkin pada saat awal bisa diberikan insentif semeton Rike ya, karena pertanian organik itu kan 2-3 tahun. Tapi kalau bisa dengan penerapan sistem pertanian terpadu itu, jadi sekarang penerapannya sekarang juga bisa berhasil. Jadi ini mau tidak mau, sekali lagi suka tidak suka, harus kita memperhatikan itu. Kalau tidak seperti itu, kalau sampai elastisitas danau hilang, kualitas air danau sudah semua parameternya masuk ke kelas 4, nah itu akan sangat sulit untuk bisa kembali menyembuhkan. Lagi. Ya. Mudah-mudahan penyembuhannya sulit sekali. Mudah-mudahan jadi dengan adanya Balai Banjar ini ya kita bisa bersatu padu, karena ini tidak mungkin diselesaikan oleh Bupati saja, oleh Bapak Gubernur saja, atau oleh satu LSM, atau ini kita harus bersama-sama. Jadi secara skala niskala. Jadi kita selalu juga mohon kepada penghuni di sana, jadi supaya tetap juga, karena kalau danau itu hilang, jadi penghuni di sana juga akan tidak bisa apa-apa ya. Nah sekarang mudah-mudahan beliau-beliau yang bisa menjaga ya, jadi menjaga sehingga tidak sampai danaunya ini sampai kehilangan batas
kerusakan itu. Jadi melebihi, kalau sudah melebihi ambang batas ya sangat sulit ya. Sekarang masih ada kesempatan ya. Ya. Rasanya kita cukupkan dulu saja. Terima kasih banyak kepada para narasumber, kepada Ibu Dr. Niluh Kartini atas obrolannya hari ini. Mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup obrolan Balai Banjar online hari ini dengan Paramasanti.